Halo semuanya, kembali lagi di Foreclass, Purpose Klaten Sharing and Story. Sebelum kita mulai Foreclass-nya, perkenalkan saya host baru, Dwi Agustina Zahroni, dan juga narasumbernya. Saya Kioskia Renata dari Penerwira SMA 1 Ponarjo. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol tentang sejarah Kepalang Merahan, sekaligus untuk memperingati Hari Kepalang Merahan Internasional pada bulan Mei ini. Nah, untuk yang pertama, bisa ceritain nggak sih kayak sejarah Kepalang Merahan yang kamu tahu dikit aja gitu? Menurut aku nih ya, kalau sejarah Kepalang Merahan itu yang perlu kita dipelajari nih kayak pentingnya akan kemanusiaan, terus kita jadi tahu kesadaran akan penderitaan itu kayak gimana, terus juga kita membangkitkan semangat untuk saling membantu sesama gitu. Oke. Terus menurutmu apa ya? Kayak di dalam kan sejarah Kepalang Merahan tuh panjang banget kan, gitu. Iya. Pastinya udah bertahun-tahun yang lalu, mungkin hampir berapa ya? 1 abad mungkin ya. Nah itu kayak apa sih sejarah Kepalang Merahan yang benar-benar keinget terus di otak kamu? Jadi tuh kayak apa ya? Yang bikin kamu memutuskan untuk join nih di Palang Merah Indonesia? Yang bikin aku join itu Ya. kayak ini Palang Merah itu menurut aku, oh ini pasti bantu orang sakit kayak gini, soalnya aku suka banget sama kesehatan. Oh ya, gitu. oke. Duh, ini kayak aku join si Sabi nih ya. Bolehlah join. Terus aku bukan karena pengen ikut apa ya, pengen kayak ngehits, bukan aku pengen aku itu bantu dari dalam hati aku. Kayak kan Henry Dunan kan ngebantu bukan karena politik atau itu militer, tapi itu karena menggerakkan hatinya aja, itu tersentuh gitu loh. Iya, benar. Jadi aku juga harus kayak Henry Dunan, kayak apa sih? Aku lupa. Kayak mencontoh diri Henry Dunan gitu loh. Oh iya. Gitu. Oke, bagus. Terus kamu bisa jabarin nggak sih kayak misalnya awal mula kenapa kok Henry Dunan itu bisa kayak tiba-tiba mikir nih, oh aku kayaknya harus menciptakan organisasi yang bisa kayak ya gitulah kayak PMI nih. Oh iya. Itu awal mulanya tuh kan si Henry Dunan itu kan pengusaha asal Swiss. Ya. Dia nih mau ke Solferino, mau ya bisnis gitulah. Terus tiba-tiba dia ngelihat kebetulan nih, dia ngelihat perang di Solferino antara Amerika sama siapa itu. Terus tuh aku kan baca bukunya Henry Dunan. Aku kayak, aduh ini aku kayak kebawa ke dalam itu abadnya itu Solferino. Kayak aku, aduh ini kerasa ke hati aku sih. Aku kayak ngeri banget gitu, horornya kerasa. Terus si Henry Dunan itu kan kayak di situ tuh kayak ngerasa kayak iba gitu lah, punya rasa kemanusiaan di situ. Habis itu dia ngusulin buat membentuk organisasi Palang Merah gitu. Oke. Nah, kamu tadi nge-mention kan kalau kamu itu baca buku yang dibuat oleh Henry Dunan, yaitu A Memory of Solferino, ya kan? Nah, terus apa sih yang bisa kamu pelajari di buku itu ya? Ya kayak awal tadi itu aku kan bilangnya yang bisa kita pelajari itu pentingnya akan kemanusiaan gitu. Jadi kita harus masing-masing kita harus punya rasa kemanusiaan terhadap sama gitu. Nah, terus ini menurut kamu ya, kan kita udah bahas nih sedikit-sedikit tentang sejarah Kepalang Merahan. Nah, menurut kamu itu kok bisa sih Palang Merah itu bisa segede ini gitu loh? Maksudnya kan awal mulanya kan ini kan cuman dari Henry Dunan doang kan? Kayak hanya seorang manusia di antara berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia lain. Apalagi di zaman itu yang mungkin kesehatan tuh kayaknya enggak yang dianggap penting gitu kan. Nah,
Menurutmu tuh kok kenapa kok bisa organisasi yang dicetuskan sama Henry Dunan itu tuh bisa kayak wah mendunia banget, yang bener-bener bisa menjadi salah satu organisasi pokok di dunia ini gitu. Oke, menurut aku nih, karena Henry Dunant itu bikin menulis buku yang A Memory of Solferino, dan itu dibaca oleh seluruh dunia, jadi akan ada kesadaran tersendiri yang bahkan menggetarkan hati para pembacanya gitu loh, kayak tuh ini bukunya ngasih pesan juga buat akan pentingnya kemanusiaan dan kesehatan dan rasa peduli gitu. Oke, bener. Itu tuh kayak itu ya, bukunya Henry Dunan tuh kayak apa ya, kayak air yang seger gitu ya, Iya, apalagi kan bener. itu kan udah di lingkup perang dunia kan Iya. itu. Oke. Terus menurut kamu kalau misalnya perang dunia pertama itu nggak ada gitu, menurut kamu bakal ada nggak sih organisasi Kepalang Merahan ini? Menurut aku nih, tuh kayaknya ada sih Kak. Kan Iya. ini Henry Dunant buat ini usul pembentukan organisasi ini, terus di takdir lain bakal ada jalan tersendirinya. Kalau udah Benar. takdirnya ada organisasi ini, ya udah. Iya. Kayak kalau nggak ada perang dunia satu, ya udah nanti bakal ada takdirnya sendiri buat ada yang ngusulin ini pembentukan organisasi Palang Merah gitu. Pasti ada Kak. Ada. Terus misalnya kalau kita flashback gitu ya, menurut kamu gimana sih kayak kalau misalnya kamu hidup di Henry Dunan nih, kamu jadi Henry Dunan nih, Oh iya. kamu bakal ngelakuin hal yang sama kah atau gimana? Oke, itu pertanyaannya itu kayak gini, kenapa sih aku harus ikut ini organisasi PMR? Kan ada organisasi lain kan. Nah, Iya. itu pertanyaan sama kan pertanyaannya. Iya. Gini, aku ikut ini organisasi ini tuh karena aku ada rasa peduli dan ada rasa kemanusiaan yang pengen aku banget tolong ke semua orang buat jadi orang berguna gitulah, orang Bener-bener. bermanfaat. Terus kalau aku jadi Henry Dunant nih, aku Iya. bakal kayak itu sebelum aku ikut organisasi ini Palang Merah, kalau aku jadi Henry Dunant aku bakal lari sih. Aku takut. Iya. Aku takut. Bener. Duh, banyak ini aku takut. Terus kalau aku udah ikut organisasi Palang Merah terus aku jadi Henry Dunant, aku bakal kasihan gitu, kayak pengen semuanya tuh ada ada bisa membantu gitulah. Kan kalau nggak ada Palang Merah itu jutaan orang bantuan kemanusiaannya itu bakal berkurang. Benar. Dan orang yang membutuhkan bantuan itu pertolongannya itu bakal nggak akan memadai, soalnya nggak ada Palang Merah. Benar. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang zaman-zaman ketika Henry Dunant itu baru membentuk organisasi tersebut. Nah, kamu tahu nggak sih kayak reaksi masyarakat sekitar? Soalnya kan itu kan bener-bener ide yang keras gitu ya, yang maksudnya tuh mungkin orang-orang pada zaman dulu kan belum kepikiran ke sana bagaimana gitu kan. Menurutmu reaksi masyarakat di sana tuh gimana gitu? Pada kagum sih menurutku sih ya, kayak ini idenya bagus banget kok Henry Dunant, kok kepikiran sampai situ gitu. Jadi bakal ada kayak pengalaman baru lah, ada kegiatan baru gitu lah. Nah, Henry Dunant ini benar-benar sosok yang menginspirasi banget. menginspirasi banget. Kayak aku tuh sampai sekarang tuh juga kayak kagum gitu loh. Iya. Soalnya tuh kayak kok bisa ya
apa ya, Sampai nggak jiwa- berkata-kata. iya, jiwa kemanusiaannya tuh Iya. bener-bener besar banget Iya. gitu loh. Apalagi kan dia kan seorang pebisnis kan, Iya. yang mungkin pebisnis pada zaman itu tuh bahkan kayak lebih mementingkan Kan bisnisnya aja. daripada kemanusiaan Iya. kan. Apalagi zaman dulu yang wah kejam banget deh itu, gila, kayak yang mungkin di zaman dulu tuh kan kayak pembunuhan, Iya, penyiksaan kayak itu gitu kan kayak hampir sering dianggap banget. wajar Iya, kan kayak wajar. gitu. Kemanusiaan pada zaman itu tuh bener-bener gila sih, kayak kalau misalnya kita gitu yang tinggal di sana pasti udah kayak wah Iya, gak kuat iya. dan Harry Dunan ini amazingnya tuh dia benar-benar bisa mengedepankan rasa kemanusiaan walaupun pada zaman dulu itu kayak bahkan orang-orang tuh mungkin tidak kepikiran tentang rasa kemanusiaan ini gitu, dan beliau itu bisa apa ya, kayak mengekspansi ide-idenya sampai sekarang yang bener-bener kan Palang Merah udah jadi salah satu organisasi yang penting banget gitu kan dia. Nah terus sekarang kan bisa dibilang kan Palang Merah ini kan menjadi salah satu organisasi yang terkenal lah, yang penting lah gitu kan. Mungkin semua orang juga tahu gitu Palang Merah itu gimana gitu. Tapi kan nggak semua orang kan tahu kan gimana kayak sejarahnya kok Palang Merah ada atau gimana. Mungkin kan orang-orang kan kayak mikirnya Palang Merah itu cuma sekedar kayak apa, tempat pemeriksaan, tempat donor darah dan lain-lain gitu kan. Nah, menurutmu tuh cara untuk mengenalkan Palang Merah yang baik kayak di orang-orang awam gitu, di generasi muda ataupun generasi tua biar lebih aware aja sama rasa kemanusiaan yang dibawa Henry Dunan ke organisasi ini tuh apa gitu. Menurut aku nih buat generasi muda ataupun tua tuh harusnya ada edukasi juga di Ya, setiap benar. kayak adain acara gitulah. Terus juga bikin konten yang memenuhi buat Palang Merah ini, menjelaskan ini nanti, dan juga ada konten-konten menarik gitu biar pada tertarik gitu. benar-benar. Menurut aku gitu. Oke, terus kamu kan join di PMR sekolah kan? Iya. Nah, itu kalau di PMR sekolahmu itu tuh udah ada kayak event kah atau bakti sosial atau apapun itu yang mungkin bisa juga untuk mensosialisasikan Palang Merah atau gimana gitu? Ada nggak? Ada sih, waktu itu sekolahku ada pentas di panti asuhan, terus juga ada kegiatan Jumantik itu kan. Iya. Waktu itu bansos tuh tahun kemarin di panti asuhan Klaten. Waktu itu aku nggak ikut oke, tapi oke. soalnya ada Oke. gitu. Siapa itu? Oke. Nah, terus kan kita udah banyak banget nih apa namanya bicara tentang sejarah Palang Merahan. Nah, terus kayak kita tuh ada nggak sih kamu kepikiran ide atau apa gitu yang bisa kita lakuin gitu biar Palang Merah tuh benar-benar kayak diresapi sama masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia. Soalnya kan kayak sebenarnya Palang Merah itu kan bukan cuman tempat yang apa ya, hanya mensosialisasikan kemanusiaan atau gimana gitu kan. Kita kan juga kayak apa ya, mensosialisasikan tentang pentingnya apa kesiapsiagaan bencana, pentingnya mengulas balik sejarah, pentingnya untuk apa ya kayak mengirimkan relawan-relawan untuk bakti sosial dan lain-lain. Nah, menurutmu kamu ada ide nggak sih kayak gitu? Kalau di Indonesia ini tuh kayak menurutku kurang sih ya, kayak Iya. kegiatan atau apa itu kayak kurang menarik gitu. Menurutku ditambahin itu udah cukup sih sebenarnya. Cuma minat seseorang itu beda-beda kan, Iya, karakternya benar. beda-beda gitu. Cuma butuh rasa kemanusiaan dan lain-lain buat ini Palang Merah Indonesia tuh biar lebih itulah. Oke. Harusnya ada apa ya, udah bagus, cuma orang-orangnya aja. Aku berharap ya
semua orang biar kayak ada apa ya, lebih menyukai, lebih memperhatikan malah yang gitu, perhatikan yang buat ini itu. Oke. Kadang tuh kamu kayak ngerasa bangga nggak bisa join di apa ya, di PMR gitu. Duh, aku bangga banget sih, kan bukan cuma menolong membantu, itu banyak eventnya, banyak kegiatannya yang menyenangkan juga, seru-seru juga. Iya, benar. Apalagi waktu itu yang di Jumbara itu kan, itu Iya. wah gila sih. walaupun ya nggak sekolah, nggak pelajaran, Iya. itu aku kangen sekolah sih bener sih. Itu bener-bener seru sih, gila bener gila. Bisa ceritain nggak kayak pengalaman kamu di Jumbara itu ngapain sih gitu? Di Jumbara aku apa ya? Oh itu waktu itu aku tampil iya. tuh yang pertama urutan pertama. Wow, itu mungkin apa, pensi? Iya, pensi apa ya, dance apa ya namanya, aku lupa, pokoknya nari-nari gitu, lucu-lucu lah. Itu kan ada pita-pita juga, dikasih pita-pita Wah, di sini. lucu banget. Aku sebenarnya gredek banget, takut ini, aduh, urutan pertama aku jadi yang di tengah. Waduh, center ya? Aku bener takut banget, gugup, kayak aduh bisa nggak, aku takut salah gitu, tapi lancar semuanya. Aku berusaha buat yang terbaik dan lancar, alhamdulillah lancar. Bagus, kau udah sangat-sangat hebat buat tampil pensi kan itu di Jumbara. Terus kalau misalnya di Jumbara tuh ada kayak lomba-lomba apa gitu? Yang kamu Ada ikutin? sih, ada waktu itu yang itu kegiatan pertama di itu loh, ada pertama Oh, iya. terus download, aku ikut di situ, bukan di lomba-lomba, ada Oh, lomba iya, volley iya. itu kan, Oh, iya, main gitu benar-benar. kan. Aku nggak ikut yang lomba, aku ikutnya yang itu. Oke. Seru sih, seru banget. Banyak teman juga. Pasti banyak banget gak sih kenalan kayak Iya. itu kan bisa kayak kita sosialisasi sama apa rekan-rekan PMR yang lain gitu kan. Terus aku pengen nih kamu kayak nggambarin keseluruhan dari Palang Merah Indonesia, dari sejarah-sejarah ke Palang Merah Indonesia, kayak satu kata aja yang menurutmu kayak wah ini nih Palang Merah banget nih gitu. Satu kata nih. Iya. Satu kata aja. Satu kata aja. mau dibikin cerpen ya gak apa-apa. Oke. Dunan. Kenapa Dunan? Kenapa Dunan? Karena kan tahu kan Henry Dunan kan. Iya, tentunya. Aku milih Dunan karena Dunan itu dari Henry Dunan. Henry Oh, iya. Dunan itu dia mengusulkan untuk membentuk organisasi Palang Merah. Itu dia benar-benar menginspirasi banget, bisa menjadi contoh teladan yang baik banget. Dia bahkan apa ya, Bener. tokoh penting banget lah. Iya, bener. Kayak mau kita membahas kemanapun pun pasti akan balik ke Henry Dunan juga, soalnya memang bapaknya gila. itu dia. Iya. Dan tapi aku jujur terkejut sih, soalnya kayak wow, di antara banyaknya kata-kata kau memilih Dunan gitu kayak aku tidak expect sama sekali sama kata itu gitu. Kayak aku bisa kamu kepikiran Dunan nih gitu. Ya soalnya aku lagi kagum-kagumnya sama Henry Dunan. Ini bener-bener wah, gila sih. Waktu aku baca itu merinding banget. Bener-bener waktu A Memory of Solferino. Ya. Terus apa lagi yang harus kita bahas ya? Ujung-ujungnya Henry Dunan. Iya. Oke, kayaknya ini kita udah banyak banget nih buat ngebahas. Oke, nah terus sepertinya kita udah cukup untuk membahas ya untuk podcast hari ini. Makasih banget udah datang, udah jadi narasumber yang wah gila, kamu Iya, aku juga mantap.
Oke, bangga juga. Bangga sama Henry Dunan tentunya. Benar, Henry Dunan itu bapaknya kan. Iya. Oke, kalau gitu kayaknya cukup sekian. Maaf kalau misalnya kita ada salah kata-kata ataupun ada salah perbuatan dan lain-lain. Cukup sekian. Bye bye. Salam dari kami, For Klaten.